Hai teman-teman, hari ini aku ingin baca bab 1 yang bertajuk Penceraian dari novel Insane Ex-Wife. Kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe ya. Aku akan menceraikanmu, ucap Adam dingin pada Jin yang sebelumnya mempertanyakan lagi hubungannya dengan wanita bernama Sharon yang merupakan sekretaris Adam sendiri. Jin tertawa seolah tak percaya dengan ucapan Adam. Apa tadi kau bilang? Menceraikanku? Memangnya siapa dirimu? Harusnya aku yang menceraikanmu, teriaknya murka. Sudah 3 tahun ini mereka menikah, dan ternyata selama 2 tahun terakhir, Adam berselingkuh dari Jin. Ia bahkan telah beberapa kali menangkap basah suami dan selingkuhannya sedang tidur bersama di sebuah hotel. Dan akhir-akhir ini, Adam bahkan sudah jarang kembali ke rumah lagi dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu serta tinggal bersama dengan wanita itu. Dan Jin harus menekan perasaannya sendiri selama lebih dari 2 tahun ini demi kesehatan ibu Adam, mertuanya sendiri. Setahun setelah perselingkuhan Adam dan Sharon, Jin telah berkali-kali meminta suaminya untuk bercerai dengannya. Tapi pria itu selalu menolak untuk menceraikan Jin dengan alasan kesehatan Millie, ibunya. Ditambah lagi ia bahkan berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan Sharon dan mohon maaf serta meminta kesempatan pada Jin untuk memperbaiki hubungan mereka dengan begitu tulus. Bodohnya Jin, ia begitu mencintai Adam, memaafkan begitu saja segala kesalahan pria itu dan bahkan memberinya kesempatan untuk mencoba memperbaiki hubungan mereka. Tetapi betapa hancur dirinya saat mengetahui ternyata pria itu lagi-lagi berdusta dan mengkhianatinya di belakangnya. Jin yang percaya saat Adam berjanji akan memecat Sharon dan mengakhiri hubungannya dengannya harus menerima kenyataan pahit saat bahkan wanita rubah itu sendiri datang dan menghampirinya dengan begitu licik ketika memamerkan lagi hubungan mereka. Kau begitu bodoh, Jin, ucap Sharon siang lalu saat itu menghampiri Jin di toko bunga, tempat usahanya itu dengan gaya mengejek dan meremehkan. Wanita itu tersenyum sinis sambil berputar mengenai meja yang berisi jajaran buket bunga untuk pelanggan Jin dengan gaya angkuhnya. Sharon kemudian mengeluarkan ponsel dari tasnya dan memperlihatkan sebuah folder foto dari sana dan menyodorkannya ke arah Jin. Lihat, ini adalah bukti-bukti kedekatan kami selama setahun ini, pamernya dengan bangga. Kau pikir ia akan dengan mudahnya memecatku begitu saja? Bahkan setahun kebelakangan ini hubungan kami jauh lebih intim dan panas dibanding tahun lalu. Din hanya bisa berdiri dengan kesal mendengar ocehan Sharon saat itu. Bagaimana bisa wanita jalan itu begitu bangga memamerkan tumpukan foto-foto vulgarnya dengan Adam dengan begitu bahagia di hadapan wanita lain yang merupakan istri pria itu? Apa kau tidak malu? Apa kau tak memiliki harga diri? Geram Jin. Harga diri? Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Apa kau sudah tak memiliki harga diri hingga masih bertahan di sisi pria yang bahkan tak mencintaimu lagi ataupun sebenarnya enggan untuk menyentuhmu? Balas Sharon tak kalah sengit. Tutup mulutmu, geram Jin. Mengapa? Apa kau kesal? Aku tak hanya berkata yang sejujurnya. Tak ada lagi yang tersisa darimu yang mampu membuat Adam berpaling dariku. Hentikan sifat keras kepalamu dan segera akhiri ikatan kalian. Karena aku begitu muak melihat wanita bebal sepertimu. Pantas saja Adam pun begitu muak denganmu. Hanya aku yang selalu mendampingnya dan memberinya kebahagiaan. Yang ia butuhkan adalah aku, bukan engkau. Tuding Sharon dengan kesal. Rambut hitam gelombang Sharon yang tergerai seketika berantakan saat Jin melayangkan sebuah tamparan keras pada saatnya itu. Pergi engkau, herdiknya keras. Dan rupanya buah dari kejadian kemarin adalah ini. Adam yang malam tadi pulang ke rumah tiba-tiba menyodorkan seberkas surat cerai kepadanya. Kau begitu menjijikkan, geram Jin. Adam menatap Jin dengan penuh murka karena hinaannya, tapi tampak mengatupkan rahangnya dengan kencang untuk menahan emosinya. Kau bahkan masih bisa menyentuhku saat kau berhubungan dengan jalang itu. Kau pria yang menjijikkan, Adam. Kau menjijikkan, teriak Jin lagi. Maka dari itu tanda tangani saja surat cerai itu, teriaknya. Jin saat itu terpegun dengan teriakan Adam. Pria itu bahkan sekarang tak berniat sedikit pun untuk minta maaf atau setidaknya memberi alasan klasik atau apapun untuk membalas perdebatan mereka. Andai Adam melakukan itu, mungkin Jin setidaknya akan memaafkannya lagi karena itu membuktikan bahwa ia masih berharga baginya. Tapi melihat bagaimana cara pria itu menatapnya sekarang,
Jin seketika menyadari sesuatu bahwa tak ada lagi yang bisa ia harapkan darinya, seolah semua kenangan mereka selama 5 tahun itu menghilang begitu saja. 5 tahun yang lalu saat mereka masih berada di pesan yang sama, Adam dan dirinya mulai menjadi hubungan sebagai sepasang kasih, dan setelah 2 tahun berkencan, Adam melamarnya begitu. Ia terima pada sebuah perusahaan yang lebih besar dan dari sebelumnya. Jin yang begitu mencintainya menerima dengan senang hati lamaran kekasihnya itu. Dan setahun setelah mereka menikah, Adam memintanya untuk keluar dari perusahaannya dengan alasan ia telah menerima jabatan yang lebih baik dengan pendapatan yang bagus. Jin yang ingin menghormati keputusan suaminya akhirnya menyetujui itu di saat karirnya sendiri bahkan sedang menanjak. Ia rela berkorban dan memilih untuk membuka perusahaannya sendiri agar dapat memenuhi keinginan Adam. Lagi pula, mungkin memang itu saatnya ia memikirkan rencana ke depannya tentang memiliki seorang anak. Ia merasa sudah saatnya keluarga kecilnya bertambah. Adam yang saat itu terlarut dalam pekerjaan dan jabatan barunya tak pernah sekalipun mengindahkan keinginan untuk mengabulkan itu. Ia ingin menunda rencana tentang memiliki anak sampai di posisinya benar-benar stabil. Dan ternyata selama 2 tahun kemudian ia jadi tahu alasan Adam yang sebenarnya itu karena ada wanita lain di hidupnya. Kehadiran Jin sendiri seolah sudah tak berarti lagi baginya. Dengan mulut terkatup rapat, Jin mulai meraih berkat pencerahan itu dan sebuah pena yang disodorkan Adam padanya tadi. Dengan sisa-sisa harga dirinya, ia segera mendatangani berkat itu tanpa banyak kata. Setelahnya, bahkan tanpa ucapan apapun lagi, Adam segera meraih berkat tersebut dan keluar begitu saja dari rumah mereka tanpa menulis sedikit pun. Syok dan terluka membuat Jin matung di tempatnya. Prak! Suara pintu terbanting keras. Seketika itu juga mengembalikan ke dalam kenyataan yang pahit. Jin yang terlalu besar menahan emosinya kemudian berlari ke arah wastafel terdekat dan memuntahkan semua isi dalam perutnya yang telah bergejolak sebelumnya. Ia begitu muak, kebencian dan rasa sakit hatinya mengira-ngira pada reaksi fisik